Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menggunakan teknologi informasi untuk terlibat dalam perdagangan elektronik. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Perkenalkan, saya Nila Frotul Afifa dengan nomor NPM 240130101018. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Perkenalkan, saya Devina Salvi Dunavia dengan 3 digit NPM terakhir 181. Perkenalkan, nama saya Devi Ainda Nur Aini dengan NPM 24013010119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samdova Okteriska Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Jadi di sini ada elektronik e-commerce. Jadi elektronik e-commerce atau bisa disingkat e-commerce merupakan aktivitas transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan elektronik khususnya internet. Tadi terdapat dua pandangan dalam mendefinisikan e-commerce ini. Jadi yang pertama, dari pandangan sempit menyatakan bahwa e-commerce hanya mencakup transaksi antara perusahaan dengan pihak luar saja seperti pelanggan dan juga pemasok. Sementara itu, dari pandangan luas menyatakan bahwa e-commerce ini mencakup seluruh transaksi bisnis yang menggunakan sistem berbasis komputer dan juga jaringan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar batas perusahaan. Jadi e-commerce sendiri dapat dipahami sebagai sarana digital yang memfasilitasi operasional internal perusahaan dan juga hubungan eksternal dengan pelanggan, pemasok, dan juga pihak lainnya. Jadi e-commerce ini terdapat dua jenis utama, yakni yang pertama itu business to business atau bisa disingkat B2B. Jadi transaksi ini itu sering terjadi antar perusahaan. Transaksi ini biasanya melibatkan nilai yang besar dan juga jumlah transaksi yang relatif lebih sedikit. Pihak yang terlibat umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem informasi dan juga proses bisnis. Contohnya saja seperti transaksi antara produsen dan juga grosir dalam rantai distribusi. Yang kedua, ada B2C, yakni business to consumer. Jadi transaksi antara perusahaan dan juga konsumen terakhir. Jadi sistem B2C ini dirancang lebih ramah pengguna karena konsumen tidak selalu memiliki pengetahuan teknis yang memadai tentang bisnis sistem informasi ini. Jadi oleh karena itu sistem B2C ini biasanya dilengkapi fitur seperti keranjang belanja, sistem pembayaran online, petunjuk navigasi, serta penyimpanan data pelanggan. Namun selain sektor bisnis, pemerintah juga memanfaatkan teknologi e-commerce melalui konsep electronic government atau e-government. Jadi layanan publik seperti pembayaran pajak, pembayaran denda, dan juga perpanjangan dokumen resmi kini dapat dilakukan secara online. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-commerce tidak hanya terbatas pada dunia usaha saja, tapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan juga pelayanan dalam sektor publik. Jadi apa sih manfaat e-commerce itu? Jadi yang pertama ada meningkatkan layanan pelanggan yaitu sebelum, saat, dan juga setelah penjualan. Yang kedua, ini memperbaiki hubungan dengan pemasok dan juga pihak keuangan. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilik dan juga pemegang saham. Kemudian ada kendala e-commerce. Jadi meskipun memiliki berbagai manfaat, namun nyatanya penerapan e-commerce juga menghadapi beberapa kendala, antara lain seperti biaya implementasi yang tinggi, kekhawatiran terhadap keamanan data dan juga transaksi, serta perangkat lunak yang belum matang atau belum tersedia secara optimal. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi telah membantu mengurangi kendala tersebut. Biaya perangkat keras dan juga sistem terus menurun, sementara sistem keamanan dan juga teknologi enkripsi semakin berkembang sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi elektronik. Kemudian ada ruang lingkup e-commerce. Jadi e-commerce ini berkembang secara dinamis dan juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.
Pertumbuhan transaksi elektronik menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam sektor manufaktur, grosir, maupun retail. Meskipun presentasi transaksi retail melalui e-commerce ini relatif kecil dibandingkan dengan transaksi sektor lainnya, namun nilainya tetap signifikan karena tingginya volume penjualan retail secara keseluruhan. Kemudian ada langkah menuju e-commerce. Jadi ketika perusahaan menilai bahwa e-commerce ini lebih besar daripada biayanya, maka perusahaan akan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis. Jadi perusahaan perlu yang pertama memasukkan e-commerce ke dalam rencana strategis, kemudian mengumpulkan bisnis intelligence dan juga menganalisis lingkungan bisnis sebelum adanya implementasi. Terus selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai business intelligence atau kecerdasan bisnis. Nah, jadi business intelligence adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang lingkungan bisnis perusahaan sebelum mengambil keputusan, terutama dalam e-commerce. Nah, tujuan business intelligence sendiri yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, yang kedua menganalisis strategi pesaing, yang ketiga mengidentifikasi peluang dan risiko pasar, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Lalu sumber informasi business intelligence yang pertama dari database komersial. Jadi itu adalah layanan berbayar yang menyediakan informasi bisnis secara lengkap dan terstruktur. Yang pertama ada LexisNexis, yaitu menyediakan informasi hukum, keuangan, berita, dan data pemerintahan. Biasanya digunakan untuk riset hukum perusahaan, analisis risiko, dan mengecek reputasi perusahaan lain. Lalu ada juga Reuters. Ini menyediakan berita global dan informasi pasar keuangan secara real-time, digunakan untuk memantau kondisi ekonomi, mengikuti perkembangan industri, dan menganalisis tren bisnis. Lalu ada juga Dow Jones yang berfokus pada informasi keuangan dan pasar saham, bermanfaat untuk menganalisis investasi, memantau kinerja perusahaan, dan melihat kondisi pasar modal. Yang terakhir ada Thomasnet, yang digunakan untuk mencari pemasok, membandingkan produk, dan menjalin kerjasama bisnis. Lalu yang kedua ada database dari pemerintah. Jadi ini sumber data resmi dari pemerintah yang umumnya akurat dan terpercaya. Yang pertama ada dari United States Census Bureau yang menyediakan data demografi penduduk seperti usia, pendapatan, lokasi, dan lain-lain yang bermanfaat untuk menentukan target pasar dan menganalisis segmentasi pelanggan. Yang kedua ada Bureau of Labor Statistics yang menyediakan data inflasi, upah, dan kondisi tenaga kerja, yang dimana digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perencanaan strategi harga. Yang ketiga ada US Securities and Exchange Commission yang menyediakan laporan keuangan perusahaan melalui sistem EDGAR yang bermanfaat untuk menganalisis kinerja pesaing dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada Search Engine yang digunakan untuk mencari informasi umum di internet dengan cepat, seperti Google dan Yahoo. Selanjutnya ada e-commerce strategy and inter-organizational system. Jadi dalam menentukan strategi e-commerce, perusahaan itu memiliki beberapa pilihan. Namun strategi yang paling umum digunakan adalah menghubungkan perusahaan dengan pihak lain melalui pertukaran data elektronik yang disebut dengan Inter-Organizational System atau IOS. Nah, tujuan IOS adalah untuk mempercepat pertukaran data, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan administrasi, dan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Ada juga EDI atau Electronic Data Interchange adalah sistem pertukaran dokumen bisnis seperti invoice, purchase order, dan laporan pengiriman secara elektronik antar perusahaan yang merupakan bagian dari iOS. Nah, ada juga extranet, yaitu jaringan berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh mitra bisnis tertentu, di mana yaitu terbatas dan terpercaya. Nah, saat ini banyak perusahaan mulai menggunakan extranet sebagai pengganti EDI karena lebih fleksibel, lebih mudah diakses, dan berbasis internet. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai materi
sistem antar organisasi atau interorganizational system atau sering disebut dengan istilah iOS. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari iOS ini sendiri. Nah, iOS ini adalah sistem yang menghubungkan beberapa perusahaan secara elektronik supaya mereka bisa bekerja sama seperti satu kesatuan yang utuh gitu ya. Nah, iOS ini juga memungkinkan yang namanya pertukaran data, transaksi, serta kerjasama bisnis dan mendukung e-commerce antar perusahaan atau B2B. Untuk bentuk-bentuk iOS sendiri ini ada 3 macam, yakni yang pertama ada vendor stock replenishment, kemudian ada EDI, dan ada extranet. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau vendor stock replenishment ini berarti model kerjanya adalah pemasok ini memantau dan mengisi stok secara otomatis. Nah, kalau EDI ini pertukaran data komputer ke komputer, jadi pertukaran data antar komputer. Nah, kemudian kalau extranet ini yakni berbagi informasi bisnis melalui internet dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi setiap dari bentuk-bentuk iOS ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Untuk adaptasi iOS sendiri ini ada beberapa hal yang mempengaruhi adaptasi dari iOS, yakni yang pertama adalah tekanan dari persaingan, kemudian kekuatan perusahaan terhadap mitra, kebutuhan internal, dan yang terakhir adalah dukungan manajemen puncak. iOS sendiri ini mempunyai tujuan dan manfaat utama, yakni yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dari operasional, kemudian menurunkan biaya produksi dan transaksi low cost, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Itu adalah tujuan dan manfaat utama dari iOS. Nah, iOS sendiri ini teman-teman hubungan dari iOS dengan bisnis ini sendiri adalah iOS ini memberikan manfaat langsung dari teknologi yang dihasilkan oleh iOS ini. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya adalah berdampak pada bisnis yang lebih luas melalui strategi bisnis. Kan sekarang teknologi sudah semakin maju. Nah, oleh karena itu strategi bisnis juga perlu beradaptasi sesuai dengan kemajuan teknologi. Di slide kedua ini, manfaat iOS. Nah, manfaat iOS tadi kan sudah saya paparkan sebelumnya, manfaat dan tujuan utama. Nah, sekarang kalau kita lihat manfaat iOS ada 2 nih. Ada manfaat langsung dan juga ada manfaat tidak langsung. Nah, kalau manfaat langsung ini, iOS ini langsung memberikan manfaat berupa kesalahan data berkurang. Tentu dong dengan penggunaan teknologi otomatis kesalahan data yang disebabkan oleh manusia atau human error ini diharapkan pasti berkurang dong. Nah, kemudian biaya operasional lebih rendah, dan yang terakhir adalah efisiensi kerja meningkat. Nah, kalau untuk manfaat tidak langsungnya, ini kita bisa lihat dari sisi kanan, yakni dari sisi kiri, yakni kemampuan bersaing meningkat, kemudian hubungan dengan mitra bisnis lebih baik. Melalui sebuah teknologi, kita bisa berhubungan dengan orang meskipun jaraknya jauh. Jadi melalui teknologi iOS ini diharapkan hubungan dengan mitra bisnis ini berjalan lebih baik dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelayanan pelanggan ini lebih cepat dan berkualitas. Karena menggunakan teknologi, pelayanan kepada pelanggan ini bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih tinggi daripada menggunakan konsep manual. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu B2C Strategy for E-commerce. Saat ini potensi pertumbuhan B2C itu sangat besar sehingga perusahaan perlu memahami strategi yang tepat untuk menjangkau konsumen secara online. Contohnya pada produk digital. Produk digital sendiri yaitu produk atau layanan yang bisa dikirimkan langsung melalui internet tanpa adanya pengiriman fisik.
Contohnya seperti lagu, album, film, software, atau update antivirus. Nah, walaupun tidak ada biaya pengiriman, tetapi konsumen itu tetap dibebankan biaya-biaya tidak langsung. Contohnya, seperti saat kita ingin mengunduh lagu, kita diperlukan ruang penyimpanan dan juga internet. Selanjutnya yaitu produk fisik. Nah, produk fisik ini tidak bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen secara online. Jadi barangnya itu harus dikirimkan ke konsumen terlebih dahulu. Nah, salah satu faktor yang paling penting dalam produk fisik yaitu penjualan produk fisik ini memerlukan sistem pelacakan. Contohnya saat kita memakai Shopee, nah di situ kan kita bisa melihat barangnya ini sampai di mana dan juga ada nomor resi yang tertera. Selanjutnya yaitu virtual sales versus hybrid sales. Virtual sales sendiri yaitu penjualan yang sepenuhnya dilakukan secara online. Jadi mereka ini tidak memiliki toko fisik. Jadi konsumen itu tidak bisa langsung datang ke toko karena tokonya itu hanya ada di e-commerce. Keuntungan dari model penjualan ini yaitu biaya operasionalnya itu lebih rendah karena tidak perlu menyewa tempat, membayar listrik, mempekerjakan banyak staf. Yang selanjutnya yaitu hybrid sales, yaitu kombinasi antara toko fisik dan juga toko online. Jadi tokonya ini ada toko fisik dan juga di e-commerce, sehingga konsumen ini bisa memilih untuk membeli di toko fisik ataupun di toko e-commerce. Kemudian ada pula electronic government, di mana e-commerce ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan tapi juga digunakan oleh pemerintah. Biasanya e-commerce ini itu digunakan untuk lelang, pembayaran pajak, pengurusan dokumen, ataupun pengumpulan pendapatan daerah. Nah, keuntungan dari e-commerce untuk government ini yaitu dengan adanya sistem online, partisipasi masyarakat itu meningkat karena aksesnya lebih mudah dan juga transparan. Selanjutnya ada the next step for e-commerce. Yang pertama adalah mobile commerce. Nah, perdagangan seluler atau m-commerce itu adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau PDA untuk terlibat dalam perdagangan elektronik nirkabel. Yang kedua ada business class wireless everywhere. Nah, contohnya itu adalah hotspot wireless LTE yang cukup memadai untuk penggunaan internet kasual dan pribadi. Hotspot ini umumnya dibuat menggunakan koneksi kabel karena kecepatan komunikasinya yang tinggi dan kemudian disiarkan melalui titik akses nirkabel ke area sekitar 100 meter dari titik akses tersebut. Selanjutnya ada the using internet. Nah, contohnya adalah the World Wide Web. World Wide Web ini adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server konten yang menyimpan dokumen yang diformat untuk memungkinkan tampilan teks, grafik, dan audio, serta memungkinkan tautan ke dokumen lain di web. Nah, beberapa istilah WWW yang umum yaitu website, hypertext link, web page, browser, universal resource locator atau URL, protokol, domain name, dan path. Nah, terdapat dua jenis file, yaitu file transfer protokol, di mana dengan protokol transfer file ini atau FTP, pengguna dapat menyalin file ke komputer mereka dari situs web manapun. Banyak situs FTP hanya menawarkan transfer data satu arah. Nah, yang kedua ada protokol transfer berkas. Nah, dengan protokol transfer berkas ini, pengguna dapat menyalin berkas ke komputer mereka dari situs web manapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cyberspace and the information superhighway. Jadi untuk cyberspace ini merupakan lingkungan virtual yang dibentuk oleh jaringan infrastruktur sistem informasi yang saling bergantung, termasuk internet, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, serta prosesor dan pengontrol tertanam. Nah, karakteristiknya ini adalah bersifat virtual, tidak terbatas oleh geografis fisik, dan berfungsi sebagai tempat aktivitas elektronik berlangsung, di mana fungsinya ini adalah menjadi ruang sosial ekonomi baru di mana manusia bisa berinteraksi, bertransaksi, dan berbagi informasi melalui komunitas virtual. Nah, untuk informasi superhighway ini adalah metafora untuk internet berkecepatan tinggi. Jadi ini adalah seperti internet yang menggambarkan berbagai rute dan metode yang tersedia untuk mengirim,
dan mengambil informasi dengan cepat, mirip dengan beragam pilihan transportasi di jalan raya fisik. Nah, saat ini informasi superhighway ini diwujudkan melalui inisiatif seperti Asia Pacific Information Superhighway atau APAS untuk mempercepat konektivitas digital. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertukaran data, komunikasi, dan transaksi dalam jumlah besar secara instan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai business applications of the internet. Jadi aplikasi internet dalam bisnis itu sangat luas dan mencakup berbagai fungsi penting. Di antaranya adalah komunikasi internal dan eksternal. Jadi dalam aplikasi bisnis ini tidak hanya sebagai tempat untuk bertransaksi, tetapi juga sebagai ruang untuk berkomunikasi baik internal maupun eksternal. Lalu yang kedua adalah e-commerce dan marketplace. Nah, di sini yang sering kita jumpai e-commerce yang menyediakan tempat untuk bertransaksi secara online. Lalu ada digital marketing untuk memasarkan secara online, dan juga ada kolaborasi dan cloud computing. Lalu yang kelima, manajemen rantai pasok atau supply chain. Nah, lalu ada hubungan e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Jadi penggunaan e-commerce ini beralih ke pertukaran perdagangan berbasis internet yang merupakan strategi penting untuk memaksimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas perawatan. Nah, dalam aplikasi bisnis ini juga ada yang namanya aplikasi retail atau POS atau disingkat point of sale, adalah perangkat lunak berbasis cloud dan desktop yang dirancang untuk mengotomatisasi operasional toko, termasuk bagian kasir, manajemen stok, laporan penjualan real time, dan CRM atau manajemen konsumen. Nah, aplikasi seperti Moka, Kasir, Akurat Online, dan Hasmikro itu membantu efisiensi bisnis, mendukung pembayaran digital, dan memudahkan analisis bisnis dari smartphone. Nah, fitur utama yang perlu diperhatikan yaitu manajemen inventaris, point of sale atau POS, laporan penjualan, manajemen pelanggan, dan juga integrasi dengan e-commerce itu penting untuk diperhatikan agar aplikasi retail tersebut dapat berjalan dengan efisien dan juga efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai suggestion for successful internet use and future impact of the internet on business. Jadi sebenarnya di sini itu ada dua materi. Yang pertama itu suggestion for successful internet use atau saran-saran keberhasilan pengguna internet, di mana di bagian ini itu sebenarnya ada kayak tips and trick gitulah ya, biar sebuah perusahaan itu bisa membuat keputusan yang strategis. Jadi yang pertama itu memastikan situs web mereka itu kuat. Kemudian memastikan bahwa browser dan struktur data mereka atau perusahaan itu fleksibel maupun intuitif, dimana ini tuh nanti bakal memungkinkan perusahaan untuk menangani perkembangan di masa mendatang dan memberikan akses cepat bagi para pengguna. Kemudian ada menekankan isi, di mana menekankan isi ini intinya itu enggak melulu jadi di dalam suatu isinya itu lebih ke informasi gitu, enggak cuma gambar, nggak difokusin cuma gambar, video maupun audio aja, tapi kalau bisa lebih difokuskan kepada informasi mengenai produknya gitu. Selanjutnya ada sering diperbarui, di mana ini tuh dengan adanya pembaruan setiap hari gitu ya, kita update terus itu nanti bakal ngebuat sekutu bisnis maupun pelanggan itu jadi suka lihat-lihat gitulah.
Nah, selanjutnya ada melihat di luar pelanggan, di mana internet itu digunakan untuk memperbaiki komunikasi dengan seluruh unsur lingkungan perusahaan kecuali pesaing gitu ya. Selanjutnya ada tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Jadi si isi atau si informasi itu nantinya kalau misalkan kita udah kayak gitu, pelanggan tuh kan pasti tertarik gitu ya. Nah, kalau misalkan tertarik, jadi kalau misalkan intinya ada tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, itu tuh intinya adalah nanti tuh bakal ngedorong pengunjung untuk mendaftarkan nama mereka, alamat mereka, dan minat mereka ke situs kita gitu, ke situs perusahaan. Nah, nanti informasi yang ada tadi yang udah didaftarkan sama pengguna itu nanti bakal bisa buat digunakan sebagai penyesuaian gitu di halaman situs kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebenarnya ada menjadikan internet intuitif. Jadi kalau bisa kita tuh ngelakuin segala hal yang bisa dilakuin gitu ya untuk membuat situs web kita itu secepat dan seefisien mungkin gitu. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan grafik karena kan itu pasti bikin lag atau bikin lambat gitu ya tampilannya. Kemudian berada di lokasi web yang tepatnya. Kalau misalkan web kita itu nggak ada di traffic yang kita harapin gitu kan, pastinya orang-orang jarang masuk ke web kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kita bisa pertimbangkan gitu untuk kita kaitin tuh situs-situs kita sama situs-situs lain gitu. Jadi kayak asosiasi perdagangan gitu ya. Selanjutnya ada ciptakan rasa kebersamaan, dimana ini itu kita harus ngelibatin pengguna dalam situs kita dengan memberikan kesempatan bagi mereka ya pastinya untuk memberikan saran, keluhan, dan seterusnya dan yang lain-lainnya yang sekiranya bisa membangun si situs kita gitu dan membuat mereka tuh ngerasa welcome di situs kita. Selanjutnya ada carilah bantuan jika membutuhkan. Dimana kok pekerjaan web itu kan bisa kita lihat kalau misalkan itu terspesialisasi atau kayak susah atau untuk orang-orang tertentu saja. Nah, kalau misalkan kayak gitu, daripada ngembangin keahlian internal sendiri, kita bisa juga ngontrak seseorang untuk membuat maupun memelihara situs web kita kepada profesional. Selanjutnya dampaknya. Jadi sebenarnya dampak internet pada bisnis di masa mendatang itu kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kita tahu internet sekarang itu kan makin meluas ya, makin melebar, makin perkembangannya semakin pesat gitu ya. Nah, dengan adanya itu pastinya internet itu mempengaruhi keputusan pembelian. Kenapa? Karena kalau misalkan yang dijangkau internet itu lebih banyak dan pengguna-pengguna itu juga bisa explore internet itu tadi, jadinya mereka jadi lebih tertarik gitu dalam melakukan pembelian gitu. Nah, pastinya kalau misalkan kayak gitu itu meningkatkan daya beli gitu kan. Nah, dengan begitu juga dengan berkembangnya internet juga itu e-commerce itu kan pasti berkembang pesat ya, karena pasti ada aja update-annya gitu lah ya. Nah, terus habis gitu munculnya mobile commerce gitu. Jadi nggak cuma di e-commerce aja atau di web dan lain sebagainya, tapi ada mobile commerce di mana kita bisa payment di saat itu juga, entah itu pakai kalau misalnya kita tahu kayak ShopeePay or something kayak gitu. Selanjutnya mengenai studi kasus dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kali ini kami akan membahas dan mengambil studi kasus dari Tokopedia sebagai contoh penerapan e-commerce dalam dunia nyata. Nah, Tokopedia sendiri adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Mereka menerapkan model business to consumer atau B2C, yaitu mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Nah, selain itu Tokopedia ini juga mendukung transaksi business to business atau B2B melalui kerjasama dengan berbagai mitra penjual dan supplier. Namun, dalam penerapannya tentu masih ada beberapa permasalahan yang mungkin dikhawatirkan. Permasalahan yang pertama adalah keamanan data dan transaksi. Karena semua dilakukan secara online, maka memungkinkan ada resiko seperti peretasan akun dan juga penipuan.
Kemudian permasalahan yang kedua adalah kepercayaan konsumen. Nah, di awal perkembangan e-commerce di Indonesia masih banyak orang yang takut untuk belanja online karena khawatir barangnya itu tidak dikirim atau barang yang diterima itu tidak sesuai. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah persaingan yang ketat dengan platform lain seperti Shopee, Bukalapak. Nah, mereka ini bersaing dalam hal promo, diskon, dan fitur aplikasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Tokopedia ini sudah menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan teori yang kelompok kita bahas pada kali ini. Pertama, penerapan model B2C. Nah, dengan sistem yang lengkap seperti website dan aplikasi mobile, kemudian keranjang belanja digital, sistem pembayaran otomatis, dan pelacakan pengiriman. Yang kedua, penerapan mobile commerce, di mana transaksi ini bisa dilakukan melalui smartphone sehingga bisa lebih praktis dan fleksibel. Kemudian yang ketiga, penggunaan sistem interorganisasional atau IOS. Nah, Tokopedia ini terhubung dengan bank untuk pembayaran, kemudian dompet digital, perusahaan logistik, dan seller besar. Jadi semua sistem itu saling terintegrasi. Kemudian yang keempat, penggunaan business intelligence. Nah, Tokopedia ini menganalisis data untuk data pengguna untuk memahami perilaku konsumen, kemudian memberikan rekomendasi produk, serta mengatur promo dan strategi pemasaran. Nah, jadi dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa e-commerce itu bukan hanya tentang jual beli online, tetapi tentang bagaimana teknologi data dan kerjasama antar organisasi itu digunakan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif.